Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sabar nungguin channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian untuk ngebacain pesan di tahun 2022. Memang ada beberapa zodiak yang belum saya bacakan karena keterbatasan waktu saya. Terus kalau ada yang protes kenapa saya banyak sekali membacakan untuk Virgo, ya satu karena saya Virgo, yang kedua karena Virgo memang support channel ini luar biasa dan saya appreciate. Tentu saja kalau ada zodiak lain yang juga sesupport itu saya juga akan memberikan bonus, tapi untuk saat ini belum ada kecuali Virgo. Mungkin karena sama-sama Virgo jadi bonding gitu ya. Oke, so hari ini adalah untuk kalian yang berzodiak Taurus dan ini adalah pesan di tahun 2022. Langsung aja ya. Saya pakai Fairy Tarot Deck untuk 12 bulan. Ya, ini yang pertama Januari. Masih ada 11 bulan lagi. Sebentar. Thank you. Thank you. Yeay. Oke, banyak. Sabar ya. Oke. Baik, untuk bulan pertama atau bulan Januari, walaupun sudah berlangsung beberapa hari tapi masih relevan saya rasa. Ini ada Six of Summer dan ini adalah energi air. Children or childhood, the return of people or romances from your past, remembering events differently in a better or worse light than how they really occur. Ada dan orang dari masa lalu atau sesuatu dari masa lalu, bisa masalah atau apapun yang belum selesai di masa lalu dan itu kembali kepada Taurus di bulan Januari ya. Saya tahu ini tidak relevan untuk semuanya, tidak resonate untuk semua, tapi beberapa dari Taurus mengalaminya. Dan masalah atau orang dari masa depan itu bisa menjadikan sesuatu hal yang menyenangkan, tapi bisa juga sebaliknya. It's depend, tergantung apa permasalahannya di masa lalu, apa hubungannya di masa lalu, apakah itu cukup baik-baik saja ataukah menyakitkan. Tentu saja kalau baik-baik saja itu akan menyenangkan untuk kalian para Taurus, tapi kalau tidak tentu saja akan menyebalkan untuk kalian ya. It's obvious. Okay, so sesuatu dari masa lalu di bulan Januari sedang berlangsung atau belum berlangsung atau sudah berlangsung dan Taurus direlasikan saja dengan apa yang ada di dalam kehidupan kalian ya. Apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk, kita lihat. Saya rasa sih dua-duanya ya. Kalau memang kalian ngarepin orang dari masa lalu itu ya pasti seneng, tapi kalau nggak ngarepin nah itu senep ya. Oke. Kita lihat apa kartu berikutnya di Januari. Oke. Ada Five of Cups yang terbalik, ada Two of Pentacles dan Nine of Pentacles. Ya. Oke, so untuk sebagian dari kalian seperti yang saya bilang tidak resonate untuk semua. Hal ini cukup menggembirakan ya, sesuatu yang di masa lalu itu kembali di Januari. Untuk penyelesaiannya sih, makanya karena masih bimbang ya. Aduh, kalau dia balik gimana? Kalau dia balik gimana? Kalau dia nggak balik gimana? Oke, masih ada kebimbangan di Taurus tentang hal itu. Walaupun yang kemarin sebenarnya udah nggak dipikirin lagi sih ya. Udah kayak ya udahlah, terima aja gitu. Cuma memang masih dipikirin. Pasrah tapi dipikirin. Aneh juga ya. Oke. Anyway, seperti itu dan sedikit banyak itu berpengaruh dengan kehidupannya Taurus. Jadi memang berpengaruh karena memang mungkin Taurus masih menunggu-nunggu. Sebenarnya dia lebih baik tidak ada atau kembali gitu. Kalau tidak ada bagaimana, kalau kembali bagaimana, itu yang ada di kepalanya si Taurus. Oke.
Kemudian ada 8 of Summer di bulan Februari. A desire or a more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes. Oke, di bulan Februari justru si Taurus akhirnya mutusin untuk udahlah, let it go aja, udah biarin aja, so move on aja ke kehidupan yang memang lebih baik untuk si Taurus. Jadi nggak mikirin lagi masa lalunya. So di Februari seperti itu. So mungkin di bulan Januari ini masalah atau sesuatu di masa lalu yang belum terselesaikan dan atau orang masa lalu yang memang kembali lagi ke kehidupannya si Taurus itu akhirnya membuat Taurus sadar bahwa hal itu nggak membuat hidup Taurus berubah lebih baik gitu. Jadi ya udahlah gitu ya. Oke, mohon maaf kalau suaranya ada di background, suaranya kencang banget karena ada yang kerja lagi renovasi di sebelah dan saya nggak bisa bikin pagi-pagi buta ya. Memang di sini rame banget gitu kalau apalagi kalau ada yang renovasi. Jadi mohon maaf ya Taurus. Semoga masih bisa terdengar suara saya. Semoga tidak terlalu mengganggu ya. Karena kalau saya tunda, kalian tidak akan mendapatkan bacaan hari ini gitu. Besok lain lagi kan. Oke, so please saya minta maaf aja dengan keadaannya yang tidak kondusif dan tidak kedap suara ya. So balik lagi di bulan Februari, si Taurus sudah menyadari bahwa hal tersebut tidak lagi untuk kehidupannya, tidak lagi serve untuk dirinya. Jadi ya udahlah. Pergi aja gitu atau move on aja gitu. Oke, kita lihat kartunya yang lain, siapa tahu ada pesan yang oke. Ada Queen of Cups. Oke, karena Taurus tahu ada cinta yang lebih besar dibandingin hal tersebut atau orang tersebut. Ada hal yang lebih penting, ada sesuatu yang lebih besar dibandingin yang diberikan orang tersebut. Atau kalau ini berupa masalah, ya ada hal yang lebih penting dibandingin mikirin masalah di masa lalu itu. Jadi kayak ya udahlah, itu udah nggak penting lagi untuk dipikirin. Dan Taurus juga tahu semakin itu diliatin ya, entah itu berupa orang atau masalah atau apapun, sementara itu diliatin terus, itu tidak bikin bagus, justru bikin tambah kesel, justru bikin tambah kayak merusak mood atau ngerusui hidupnya si Taurus gitu. Makanya Taurus berpikir udahlah move on aja gitu ya. Oke. Kemudian di bulan Maret ada The Empress. Bagus banget ini, kesuksesan, ada rezeki mendadak juga ya, kayak apa sih? Tiba-tiba dapat rezeki gitu. Coba kita lihat ya. Time to take action, the power of creativity, success that allow for a life of luxury. Iya, ada kesuksesan project kalian di bulan Maret itu berhasil dengan baik dan bahkan dapat keuntungan yang luar biasa untuk para Taurus. Oke, aminin aja ya, kan belum terjadi ya. Kalau udah terjadi sekarang ya bagus dah. Berarti di bulan Maret ada hal yang lebih baik lagi sih. Ada Page of Pentacles sih, ada rezeki yang datang ya, rezeki nomplok. Tapi kalau ada Hangman balu sih, nggak apa-apa. Ini hanya penundaan sementara, bukan berarti sesuatu yang buruk. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang tertunda. Yang tertunda itu bukan berarti tidak berhasil, tapi tertunda goalnya aja, tertunda gongnya atau ujungnya aja gitu yang tertunda. So Taurus, tetap aja ada rezeki nomplok yang datang di bulan Maret ya. Oke, lanjut dengan April. Ada The Hermit, kartunya Virgo. Find on to be a mentor, take a break from society, commitment to your spiritual growth. Oke, memang kalau The Hermit bicaranya selalu tentang spiritual growth atau light seeker atau pencari kebenaran gitu ya. The Hermit biasanya kayak gitu. Cuma untuk di bulan April ini yang saya katakan kepada Taurus adalah ada hal-hal yang membuat kalian berada di situasi kalian jadi ngajarin gitu, atau kalian jadi mentor atau trainer atau ya kayak gitu ya, yang bikin kalian oke, saya harus mengajar seseorang mungkin di tempat kerja
ada orang baru yang harus kalian ajarin, atau mungkin kalian ditugaskan sebagai trainer kayak gitu ya. Itu kalau memang di pekerjaan kalian seperti itu. Tapi kalau enggak, di kehidupan juga kalian belajar dari kehidupan itu dan juga meningkatkan spiritualitas kalian, atau kalian lah yang membimbing seseorang, mungkin pasangan kalian, mungkin keluarga kalian, atau orang yang dekat dengan kalian dalam hal spiritual gitu ya. Itu di bulan April. Saya buka lagi kartunya. Tunggu ya. Berisik, tapi gimana? Sudahlah ya. Mendingan keberisikan apa nggak dapet readingan dari saya. Susah. Tadi pagi saya bangun pagi, tapi harus pergi ke satu tempat dan baru kembali sekarang. Oke. Ada Two of Cups yang terbalik dan The Strength. Oke. Di bulan April itu ada komitmen yang tidak terselesaikan, sehingga membuat kalian agak bingung ya, agak stres, atau agak memerlukan kekuatan. Tadi makanya The Hermitnya muncul. Jadi lihat lagi, analisa lagi apa yang memang benar-benar terjadi sebenarnya gitu. Kok komitmennya nggak terselesaikan, atau komitmennya kok tidak dipenuhi gitu ya. So kalau itu yang menjadi pertanyaan dari kalian para Taurus, dan analisa lagi lebih dalam sebenarnya apa yang terjadi. Dan kalau tentang mentoring itu, kemungkinan juga Taurus lah yang membutuhkan mentor, bukan dia yang jadi mentor, tapi membutuhkan mentor dalam hal ini. Kenapa ada sesuatu yang tidak terselesaikan di bulan April gitu ya. Oke, April sekarang Mei. Mei ada Three of Autumn. Ini energi tanah ya, Pentacles, energinya Taurus, Virgo, dan Capricorn. Follow your passion when it comes to your career. Be the best at what you do. Being compensated for your creative talents. Oke, untuk pekerjaan di bulan Mei oke-oke aja, baik-baik aja. Dibutuhkan kreativitas kalian dalam melaksanakan pekerjaan kalian dengan baik dan dengan benar-benar ya, dengan sungguh-sungguh, do your best aja. Oke. Kita buka, saya pakai kartu ini aja ya, yang satu lagi. Ini Witches Tarot. Tumben tuh suaranya berhenti. Oke. Ada King of Swords yang terbalik. Kalau kalian berpikir bahwa di bulan Mei ada bantuan dari orang yang kalian harapkan untuk memberikan bantuan, misalnya untuk project atau bisnis atau apapun juga, atau di pekerjaan kalian, nggak usah diharap ya, dia tidak akan membantu. So kalian do your best aja. Lakukan yang terbaik saja untuk kalian para Taurus. Nggak usah ngarepin orang lain akan membantu. Oh, Mbak Lucy, dia berjanji untuk membantu. Come on, kalian tahu di bulan sebelumnya ada komitmen yang tidak tersampaikan. So, dia tidak akan membantu kalian. Oke? Lanjut dengan bulan Juni. Ada King of Autumn di kartunya kalian nih. Kartunya si Taurus ya. Be assertive when it comes to what you know is right. Everything's going your way. A good person or a company to work for. Oke, so di bulan Juni ada yang akan membantu kalian, akan bekerja sama dengan kalian. Tapi bukan orang yang tadi ya, yang kalian harapkan di bulan sebelumnya tuh bukan dia. So ini orang yang baru, yang bener-bener fresh, yang bener-bener oke, si A nggak mau bantu, mungkin ini si B yang membantu kalian gitu. Jadi ya para Taurus, kalau ngarepin yang itu enggak lah ya, tapi ada semesta menyediakan yang lain, menyediakan bantuan yang lain lewat orang lain yang tidak sama seperti yang kalian harapkan gitu. Tapi at least ada bantuan, nggak apa-apa dong ya. Oke, saya buka kartu Witches Tarotnya. Mungkin nggak lama-lama ya, saya nggak tahu ini berapa lama bacaannya, but at least saya selesaiin aja. Oke. Oh, the shadow side yang terbalik. Oke. Orang tersebut yang saya bilang tadi, orang baru yang membantu kalian, itu justru orang yang tidak terduga-duga. Yang kalian pikir bahwa orang ini nggak bakalan bantu saya deh, nggak bakalan akan memberikan advice-nya atau apapun gitu, atau project-nya ke saya gitu. Tapi ternyata justru dia
membantu kalian. Jadi ada shadow side atau ada yang tersembunyi yang kalian tidak ketahui gitu kan. Dan itu ternyata justru yang tidak kalian duga sama sekali justru yang akan bantu gitu. Sedangkan yang kalian harapkan di bulan-bulan sebelumnya juga tidak akan membantu kalian gitu ya. So di bulan Juni the good newsnya adalah ada yang bantu kalian. So that's okay kan? Nggak apa-apa kan? Nggak peduli siapa orangnya kan? Yang penting ngebantu. Oke, Juli ada Three of Summer dan ini adalah energi air. News worth celebrating, announcements such as a wedding, graduation, or birth, friends you cherish. Oke, di bulan Juli ada pernikahan, pertunangan, ada yang melahirkan, pokoknya ada hal-hal yang patut diselebrasi bersama dengan orang-orang terdekat kalian. Bisa aja kalian yang merayakannya gitu, tapi bisa juga orang lain, tapi kalian involved di situ, kalian ikut dalam keriaan itu. So kalian punya orang-orang yang bersama-sama mensupport kalian apapun yang kalian lakukan. Dan di bulan Juli ada hal-hal baik untuk diselebrasi, ada hal baik yang dirayakan, yang seperti tadi diomong di sini ya, ada pernikahan, mungkin pertunangan, atau ada yang melahirkan. Bisa kalian para Taurus, bisa juga orang lain, tapi intinya kalian bersama-sama dengan orang-orang yang support dan sangat baik di dalam kehidupan kalian. That's good. Kalian punya orang-orang yang seperti itu, bagus banget gitu. Karena kita nggak bisa hidup sendiri kan ya Taurus, namanya juga. Kita bukan hidup di hutan yang sendirian dan cuma denger bunyi-bunyian yang nggak genah gitu ya. Tapi ya kita hidup di lingkungan dan jatuh. Oke, yang jatuh saya ambil sebentar ya. Di mana? Oh, di sini. Oke. Well, another good news for Taurus di bulan Juli ada yang ketemu jodoh, yang masih single terutama ketemu jodoh, that's good. Ini ada the lovers, ada soulmate, ada ketemu jodoh ya. Taurus yang masih single boleh berharap ya di bulan Juli. Kalau resonate nanti Juli bilang ke saya, komen, karena saya selalu bikin. Pasti saya akan selalu bikin, mengusahakan untuk selalu bikin untuk 12 bintang. Memang yang diprioritaskan Virgo, tapi yang lain juga tetap saya bikin walaupun tertinggal-tinggal ya. Jangan tanyain kapan, saya selalu menyediakan waktu walaupun mungkin terlambat ya. Bukan terlambat dalam arti udah lewat terus baru saya ngomong, enggak sih. Ini kan masih Januari, jadi menurut saya masih relevan ya dengan belum move ke bulan-bulan yang lain gitu. Oke, di bulan Agustus ada The Lovers. The Lovers 2 kali, astaga, 2 kali lo muncul ya. Oke, yang berharap menemukan jodoh di tahun 2022, ada jodoh untuk kalian ya Taurus. Terus ada yang bilang, Mbak Lucy, saya umurnya udah segini, mana mungkin. Come on, umur bukan halangan untuk mendapatkan jodoh. Di umur berapapun kalian mendapatkan jodoh. Ya kalau boleh cerita, sharing sedikit, saya juga waktu dibacain chartnya lewat Feng Shui yang namanya Pace, tulisannya sih Bazi tapi katanya bacanya Pace. Itu saya bayar ya orang untuk bacain jalan hidup saya. Dia bilang nanti ya umur 52 ketemu soulmate kamu. 52 udah tuwir, ngapain ketemu soulmate di umur 52 gitu. Saya antara percaya dan nggak percaya, tapi kenyataan it happen. Terjadinya benar-benar exactly di bulan yang dibilang saya akan ketemu seseorang yang menjadi soulmate. Dan itu kan tahun lalu ya. So it happened to me. So jangan berpikir para Taurus, saya udah umur segini Mbak Lucy nggak mungkin dapat jodoh. Enggak, jangan. Kalau pikir seperti itu berarti kalian ngeblok pikiran kalian. Jadi semesta udah kasih, tapi karena kalian blok, kalian nggak berpikir nggak bisa, nggak mungkin, ya nggak bisa. Jadinya berkatnya juga tidak lancar masuk ke situ. So jangan blokir diri kalian sendiri ya.
dengan apapun itu. Pun kalau kalian bilang nggak mau Mbak Lucy, saya nggak mau dapat jodoh, ya terserah, kan bukan kalian aja yang nonton ini, kan banyak, pasti ada di antara Taurus yang juga berharap mendapatkan jodoh. So bulan Juli Agustus di tahun ini ada kemungkinan besar tentang hal tersebut ya, tentang jodoh, karena the lovers-nya 2 kali muncul. That's good. True love that is long lasting, choices made from the heart, a return to good health. So ada hal baik yang berlangsung kalaupun kalian tidak menginginkan jodoh ya Taurus ya. Nggak Mbak Lucy, saya mau ngurusin pekerjaan aja, boleh tuh, nggak apa-apa, nggak ada salahnya dengan itu sih. Ada the Empress dan ada Two of Swords. Kalian yang masih bingung untuk menerima orang tersebut sebagai soulmate kalian atau bukan, kalau saya bisa bilang itu adalah soulmate ya. Tapi sekali lagi ini tidak resonate untuk semua karena ini bukan personal reading, ini general reading. So kalau ada yang kalian ketemuin dan ternyata dia punya orang, laki orang, istri orang, ya jangan. Berarti itu bukan soulmate. Mana ada soulmate ngerebut milik orang lain, nggak ada ya. So itu bukan soulmate. Atau dia toxic juga, itu bukan soulmate. So ini yang benar-benar baik-baik aja, ketemunya juga baik-baik aja dalam ya segala sesuatunya yang berlangsung dengan baik ya, bukan ada sesuatu yang buruk di baliknya. Oke, Taurus. So jangan terjebak dengan kata-kata soulmate gitu ya. Oke, itu bulan Agustus. September ada Ace of Autumn. Lagi-lagi energi kalian ini juga bagus nih. A windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. Ada perubahan di karir kalian dan itu bukan perubahan yang jelek, tapi itu adalah perubahan yang luar biasa, perubahan yang besar, rezekinya juga nambah, dan itu berlangsung di bulan September. Thank God. Aminin aja yang baik-baik. Oke, Taurus. So karir di bulan September. Oke, kita buka tarot yang lain, tarot deck yang lain ya. Sebentar, my dear. Ini. Oke. Ada the Empress, no, ya the Empress yang terbalik dan Knight of Swords yang terbalik. Yuk, kenapa terbalik? Padahal the Empress bagus. Oke, gini. Oke, ini yang saya perlu sampaikan kepada kalian para Taurus ya. Kadang-kadang bacaan tarot itu seperti pedang bermata dua. Kalau ada sesuatu hal yang bagus kalian amin gitu kan. Terus ada juga yang tergantung dengan itu. Oh ya, nanti akan dapat jodoh di bulan ini. Berarti diam aja. Oh ya, nanti karir saya akan bagus di bulan apa gitu. Terus kalian diam aja. Dan pada bulan itu kalian nunggu-nunggu. Ya nggak gitu juga, ya nggak. Tetap aja harus diusahakan. Oke, seperti yang saya bilang tadi, pada saat saya dibilang nanti bulan Februari, pada saat kamu umur 52 di bulan Februari di tahun lalu ya, itu kamu akan ketemu dengan seseorang. Apa selama saya, karena itu dibacanya udah lama banget, udah berapa tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kalau nggak salah sih ya, 5 tahun yang lalu lah dibacain chart hidup saya itu ya. Saya bayar seseorang yang ahli untuk untuk baca chart hidup. Terus abis itu saya nunggu diem gitu kan, ntar aja nunggu umur 52 baru dapat. Enggak sih, tetap aja saya menjalani hidup, ketemu orang, suka sama orang, bla 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 ya. Nah begitu juga ini ya, yang itu kan dibilang tadi September akan ada perubahan karir yang luar biasa, mungkin dapat promosi, mungkin dapat pokoknya yang bagus-bagus. Terus kalian nunggu aja sampai September dan tidak melakukan apa-apa dari Januari sampai Agustus, ya nggak gitu. Karena ini yang terjadi. Kalau kalian tidak melakukan hal apapun, do your best, ini yang terjadi, penundaan. Semesta tuh ngasih jalan, tapi kalau kalian tidak melakukan apapun di bagiannya kalian, ya tidak terjadi apapun gitu. Karena kalian ada faktor-faktor yang kalian nggak tahu di sepanjang jalan itu. Ada yang nggak suka, ada yang nikung, ada yang merusak rencana kayak gitu kan, kalian nggak tahu. Dan ini yang terjadi, makanya kartunya terbalik. So pesannya untuk kalian yang Taurus, apapun bacaan yang ada di tarot, baik yang ini ataupun channel lain, jangan percaya mati atau percaya bener-bener gitu. Saking percayanya sampai itu dijadikan patokan untuk kehidupan kalian. That's not good, itu nggak bagus.
Saya aja yang bisa baca tarot tidak pernah menggantungkan hidup saya dari tarot. Kalian pikir saya buka tarot tiap hari untuk diri saya? Enggak. Kenapa? Saya pikir kalau saya berlaku seperti itu, saya tidak menjalani bagian saya. Saya menjalani bagian saya itu hari per hari dengan ya udah bersyukur, melakukan apa yang harus saya lakukan, bangun pagi, ngapain, itu harus dilakukan dan itu yang harus dilakukan. Jangan berhenti hanya gara-gara tarotnya bilang sesuatu. Atau untuk tunggu aja nanti kebahagiaannya di bulan apa tuh saya diam aja untuk nunggu di kebahagiaan di bulan itu, enggak gitu. Enggak gitu ya. Oke, itu pesannya. Oke, itu September. Sekarang Oktober ada King of Winter. Get advice from someone professional and objective, public speaking, and emotional relationship. Oke, di bulan Oktober kalian diharapkan mencari bantuan profesional untuk advice ya, untuk masukan-masukan yang baik yang berhubungan ya dengan kehidupan kalian secara profesional maupun personal ya. Karena tadi ada perubahan ya di bulan September, jadi diharapkan di bulan Oktober kalau kalian ngerasa ada kesulitan dan datang ke orang-orang yang profesional. Oke. Di bulan Oktober. Oke, ada King of Wands. Ada yang mau ngebantu kalian secara profesional untuk kelangsungan karir kalian. So, datang ke orang tersebut ya. Ingat, datang ke orang yang profesional. Jangan sembarang orang main cerita. Percuma. Nanti nggak dapat advice, malah dapat stres lagi. Jangan-jangan dia yang nikung lagi nanti ya. Oke. Ada Four of Summer. Being distracted and failing to see a magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life. Aduh, maaf juga ya, ada yang nangis-nangis di sini parah. Anak-anaknya bikin keramaian dan keributan terus. Pusing juga saya di sini. Oke, anyway, tadi bunyi las, sekarang bunyi anak nangis, apalagi habis ini ya. Oke, anyway, mohon maaf, keadaannya memang seperti itu. Oke, di bulan Oktober kalau kalian di bulan November, kalau di bulan sebelumnya kalian dapat orang yang salah untuk mencari masukan demi profesi kalian gitu, di bidang karir kalian gitu, hasilnya apa? November kalian kesulitan sendiri gitu. Makanya itu dipesan diwanti-wanti kalau kalian datang ke seseorang untuk minta bantuan, bener-bener yakin kalau orang tersebut memang orang yang tepat gitu ya. Kalau tidak ke orang yang tepat, nanti kalian malah susah sendiri. Kan saya udah ngomong begitu ya, itu kenyataannya memang di bulan November kalian susah sendiri. Oke. The Lovers lagi. November The Lovers lagi. So ini buat saya ini penegasan buat kalian yang Taurus. Memang kalian akan mendapatkan seseorang ya, bilanglah soulmate gitulah ya. Ini untuk yang mencari ya. Tapi untuk kalian yang sudah mendapatkannya di bulan-bulan sebelumnya, please don't take it for granted. Artinya, oh mentang-mentang dia baik, kalian perlakukan semena-mena. Oh mentang-mentang dia baik, kalian berlaku seenaknya. Enggak gitu ya, please don't. Aduh, itu emaknya kemana ya, itu anak nangis, nggak didiemin, pusing. Sorry, di bulan Desember, bulan terakhir tahun 2022, apa yang terjadi? Ada The Star. Wow, ini future ya untuk kalian para Taurus. Look at the future with hope and optimism. The power of faith to move mountain. Happy change that bring relief from challenging time. Sorry, saya terdistract. Saya paling sebel kalau dengar anak nangis dan orang tuanya diem aja. Please lah, kali-kali itu anak sakit ya, nggak diperhatiin. Tapi emang di sini begitu. Ibunya halu sendiri, bapaknya sibuk sendiri, anaknya keleleran. Ya itu, hidup bertetangga begitu ya. Terus ada yang nanya, kok deket banget Mbak Lucy? Sedekat apa Mbak Lucy dengan tetangga? Well, kalau diceritain panjang. Diterusin aja ya. Oke. Bulan Desember adalah bulan Desember tahun 2022 adalah titik awal untuk kalian para Taurus untuk masa depan kalian sih, terutama untuk kalian yang sudah menemukan pasangan hidup ya.
ini bagus untuk future kalian. Kita lihat advice selanjutnya ya. Oke, Desember. Ada Seven of Swords, ada The Fool yang terbalik, ada Ace of Swords yang terbalik. So gini ya, kartu The Star itu bagus banget dan it's for your future, itu tentang masa depan kalian. Tapi kartu-kartu ini muncul, The Fool yang terbalik, Seven of Swords, dan Ace of Swords yang terbalik. Artinya apa? Artinya saat kalian mendapatkan sesuatu yang baik, jangan lagi mempertanyakan itu atau melihat lagi ke sebelah, atau gini loh, kalian udah dapat sesuatu yang baik ya, misalnya nih tentang pasangan, terus kalian ngeliat, ih kenapa aku dapet yang ini ya, yang itu lebih cakep, yang itu lebih ganteng, yang itu lebih cantik kayak gitu ya, kenapa saya nggak dapet yang itu? Jadi kalian melihat kehidupan orang lain lebih baik, padahal kalian sudah dikasih yang menurut porsi kalian dan memang untuk kalian. Dan it's for your future and it's good for your future. Itu bagus untuk masa depan kalian gitu. So please jangan sampai kalian ngelihat orang lain hidupnya lebih baik gitu. Di bulan Desember kalian benar-benar akan memulai sesuatu untuk masa depan kalian. Itu The Fool-nya tadi terbalik ya, karena memang masih ada kebimbangan kalian, masih ada Seven of Swords di mana kalian melihat orang lain jauh lebih baik dibandingin kalian. So please don't. Hidup kalian itu sudah ditakdirkan sedemikian rupa luar biasa sama Tuhan, dan nggak usah mikir macam-macam, jalanin aja bagian kalian. Please jalanin aja bagian kalian, nggak usah ditunggu bacaan tarot kayak gimana ya, nggak usah, jalanin aja. Mau nonton bacaan tarot boleh, tapi jadiin itu bukan sebagai yang utama. Yang utama adalah bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, datang ke Tuhan kalau ingin minta sesuatu, dan jalani hidup ini sesuai porsi kalian. Porsi kalian apa? Menjadi seorang mahasiswa, dan jadilah mahasiswa yang terbaik. Menjadi seorang pekerja, dan jadilah pekerja yang terbaik. Atau apapun itu, ibu rumah tangga, bapak kepala keluarga, atau apapun itu, jadilah yang terbaik menurut bagian kalian aja. Yang lainnya serahkan ke Tuhan, dan semesta akan memberikan jalan, karena memang seperti itu. Oke, saya akan berikan beberapa dari Archangel message ya, oracle card, beberapa oracle card saya buka. 1, 2, 3, 4 ya. Ternyata panjang. Karena saya tadi ngomongnya panjang ya. Oke, gak apa-apa lah. Baik, ada take back your power sih. Take back your power itu di bulan Desember tadi ada Ace of Swords yang terbalik. Itu karena kalian nggak melakukan yang terbaik menurut versi kalian gitu, untuk diri kalian sendiri, untuk bagian kalian gitu. Kalian lebih melihat orang lain lebih baik dibanding kalian, padahal itu nggak seperti itu ya. Take back your power adalah mengembalikan lagi bahwa kalian bisa melakukan yang terbaik, bisa, jangan mager, please. Archangel Raziel, use your God-given power and intention to manifest blessing in your life. Tuh sih, untuk memanifestasikan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sudah berkati ke kalian di hidup kalian, gitu ya. Oke, lanjut. Ada Rai, yoga and exercise are essential to your well-being, peace of mind, and spiritual growth right now. Oke, yang butuh ketenangan batin, silakan melakukan meditasi kalau mau. Kalau enggak, kalau buat saya sih berdoa aja itu sudah cukup. Oke, live your joy, live your joy. Sih, kalau saya punya moto live your life, live the life to the fullest. Artinya lakukan yang terbaik sehari-hari di versinya kita gitu. Yang lainnya serahin ke Tuhan. Semesta pasti akan membantu kalian menurut jalannya, bukan jalan kalian, bukan jalannya manusia. Oke? Yang terakhir, the energy is gaining momentum. So ada momentum yang penting di tahun 2022 untuk kalian para Taurus. So it's just be happy. Just lakukan aja yang terbaik sehari-hari. Itu cukup. Dan jangan lupa ya, bersyukur, berdoa duluan, bersyukur duluan, itu yang penting.
Oke Taurus, sekian aja bacaannya untuk kalian. Semoga ada yang bisa diambil dari sini. Tetap berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Terima kasih sudah support channel saya dan mau bersabar untuk menunggu giliran dibacain tarotnya. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Bye.